Salam sejati tak akan pernah terganti, salam rindu tak akan pernah tertipu, salam sayang tak akan pernah terhalang, salam keselamatan tak akan pernah terlupakan. Kalau begitu, jawablah salam kami dari lubuk hati yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Jalan-jalan ke Ciambar. Jangan lupa membeli kampak. Kami memang bukan bocah kembar, tapi kami selalu kompak. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya selalu tercucur bagaikan air yang mancur, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang bersyukur, apalagi yang bertafakur. Namun sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang kufur, apalagi yang bertakabur, yang kerjaannya makan, minum, tidur, malas bekerja alias nganggur. Selanjutnya pemirsa, sholawat serta salam tak terlupakan. Don't forget, ojo lali, selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, pendobrak kebatilan, penegak keimanan, penjiji kemunafikan, idola number one, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman Ibunda Siti Aminah sampai zaman Siti Badriah, dari zaman makan kurma sampai zaman makan pizza, dari zaman naik onta sampai zaman naik kijang Innova. Hadirin, ejeng hadirat, muslimin, ejeng muslimat, tuan-tuan, jeng puan-puan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak pemirsa sekalian untuk mengingat peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yakni peristiwa diturunkannya Al-Quran pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, yang kemudian malam itu kita kenal dengan malam Nuzulul Quran. Al-Quran itu pemirsa diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran yang pertama kali diturunkan ialah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pemirsa, Al-Quran itu merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran juga merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan. Selain itu, Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Maka pemirsa, tak heran banyak yang memperingatinya dengan berbagai macam cara, mulai dari kegiatan bersama di masjid dan musola, buka bersama, hingga menghatamkan Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya kalamullah berupa Al-Quran. Pemirsa, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengingat sejarah dan menanamkan nilai-nilai Islam, khususnya pada anak-anak yang akan menjadi generasi selanjutnya. Para pemirsa yang berbahagia, banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Di antaranya nih, yaitu yang pertama, menjadi pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi seluruh manusia. Pemirsa, dalam menjalani kehidupan agar manusia tetap terus berada dalam kebenaran, maka manusia butuh pedoman dan juga petunjuk loh.
Nah, Al-Quran itu petunjuk Allah. Maka kita sebagai manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Agar apa? Agar ia bisa hidup dengan baik dan nyaman. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Yang artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 20. yang kedua, menjadi obat bagi manusia. Pemirsa, tahukah kamu bahwasannya dalam menjalani kehidupan, terkadang manusia sering merasa kurang nyaman loh dalam hidupnya. Ternyata ketidaknyamanan ini butuh pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai obat untuk setiap manusia yang merasa dalam hidupnya mengalami ketidaknyamanan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanyalah akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. yang ketiga, menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Pemirsa, Al-Quran itu mengajarkan pada manusia bagaimana sih caranya memelihara dan mempertahankan martabat yang tinggi, yaitu memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebajikan. Sebagaimana yang telah Allah ajarkan dalam Quran Surat At-Tin ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Quran Surat At-Tin ayat 6. Nah, lalu yang keempat apa sih? Yang keempat, Al-Quran menjadi pelajaran dan juga syafaat bagi manusia. Pemirsa, Al-Quran itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab untuk memberi pelajaran dan juga syafaat bagi manusia. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Yasin ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Shadaqallahul azim. dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang bunyinya, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahul Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari pemirsa, kita ingat nuzulul Quran, Bulan diturunkannya Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh insan agar terhindar dari godaan-godaan setan. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.